Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Al-qail fi kitabihil mubin, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin, al-qail fi hadithihi innama bu'ithtu mu'alliman muyassira, wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'. Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah perkenankan kita untuk memaksimalkan kesempatan kita dengan melakukan ketaatan-ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sehatnya kita, kesempatan tersebut dapat diiringi dengan kenikmatan berupa inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang hakikatnya nilainya sangat mahal bagi kita. Karena hidayah inilah yang justru membuat sehatnya kita, kesempatan waktu kita tersebut dapat mewujudkan tujuan kita diberikan kesehatan itu sendiri. Tujuan kita diberikan kesempatan itu sendiri. Bahkan tujuan kita dihidupkan di muka bumi ini yaitu untuk menghamba, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karunia yang sangat besar adalah ketika hati kita dikaruniakan petunjuk dari Allah, sehingga tergerakkan kaki kita, tergerakkan fisik kita, tergerakkan lisan kita untuk melaksanakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah siratal mustaqim. Itulah jalan yang sebenarnya Allah berikan kenikmatan bagi orang-orang terdahulu. Bukan karena mereka banyak harta, tetapi ketika hartanya dapat memudahkannya untuk beribadah. Bukan karena fisiknya kuat, tapi ternyata jika fisiknya kuat tersebut justru dapat ia maksimalkan untuk beribadah. Karena hakikatnya tujuan kita beribadah. Bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, yang cintai Allah, kita masih dalam keadaan di bulan Muharram. Ya. Sudah mulai masuk akhir. Masuk 10 hari terakhir di bulan Muharram. Yang harus dipahami, bulan Muharram ini banyak sekali keutamaan dan spesial sebenarnya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ketika bahkan telah menetapkan kepada kita 12 bulan bagian dari kehidupan kita. Inna iddatasy syuhur indallah, sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 syahran, ada 12 fi kitabillah, dan itu telah Allah tetapkan. Yang uniknya adalah kapan penetapan itu? Allah sampaikan yauma khalaqas samawati wal ard. Justru penetapan waktu, penetapan 12 bulan yang menjadi bagian dari kehidupan kita, masuk dari kata ajal, masuk dari kata al-asr, surat yang mengingatkan kita akan kesia-siaan ketika kita hidup tanpa melakukan iman dan amal soleh. Ternyata penciptaan atau penetapan itu sudah pada saat diciptakannya langit dan bumi. Ini untuk memberikan kepada kita pesan bahwa penting sekali waktu itu dalam kehidupan kita. Bahkan Allah telah menetapkan waktu yang akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Itu ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, kata Allah. Di antaranya ada 4 bulan yang haram. Para ulama tentu mempunyai pandangan-pandangan. Di antaranya Imam Fakhruddin Ar-Razi punya kitab tafsir namanya Mafatihul Ghaib, tapi lebih dikenal dengan tafsir Ar-Razi. Beliau menyampaikan bahwa dinamakan bulan-bulan tersebut bulan haram annal ma'asiyata fiha, karena kemaksiatan di dalamnya itu asyaddu iqaban,
akan tercatat sebagai dosa yang diperlipat gandakan. Jadi ketika kita melakukan dosa di bulan-bulan haram tersebut, sucinya bulan haram itu ketika dinodai dengan kemaksiatan yang kita lakukan, maka catatan, ya, penghinaan, hukuman itu akan dilipat gandakan. Tapi sebaliknya, wa anna ta'ata fiha aktsaru tsawaban. Tapi kebaikan yang kita lakukan di dalamnya, ketaatan yang kita upayakan di dalamnya, kecil bahkan di hadapan manusia, aktsaru tsawaban, akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah. Maka 4 bulan tersebut harus kita perhatikan. Misalnya bulan Rajab, ya, bulan Rajab itu kan sebelum bulan Ramadan pada akhirnya. Persiapan gitu ya. Lalu selanjutnya Zulqa'dah setelah bulan Ramadan. Lalu setelahnya Zulhijjah, tentu yang sudah kita lalui. Di dalamnya terdapat nilai-nilai yang terus akan terulang dan dapat kita ambil dari pribadi Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Dari pelaksanaan kurban, pelaksanaan haji, ya, dan semuanya yang ada di dalam bulan Zulhijjah dan saat ini yaitu bulan Muharram. Tentu bulan Muharram tidak lebih, atau bulan-bulan haram 4 itu tidak lebih utama dibandingkan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan, ya, ketaatannya dilipat gandakan, tapi kesalahan-kesalahannya Allah maafkan, Allah hapuskan. 1 bulan itu. Nah, kalau di setiap bulan Rajab, ya, atau di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, semuanya punya nilai, begitu juga di bulan Muharram. Bulan Muharram ini akan selalu diulang bagaimana karakter-karakter dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan karakter dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang soleh sebelumnya dalam melaksanakan hijrah. Jadi hijrah ini bukan amalan atau bukan sikap, ya, sikap yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya pertama kali, bukan. Bahkan sudah dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam, dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Maka ada salah satu kitab bagus sebenarnya, sudah dikitabkan oleh Saudi Arabia, dan memang asalnya adalah riset, ya, penelitian, tesis S2. Penulisnya ulama Indonesia, punya pesantren atau lembaga di Bekasi, namanya Yafid Darul Hikmah, ya. Beliau dalam S2-nya menulis Al-Hijratu fil Quran, hijrah di dalam Al-Quran, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, menjelaskan kepada kita semua hal yang berkaitan dengan hijrah. Karena hijrah ini adalah sikap. Dan tentu saja ketika Allah ulangi kisah Ashabul Kahfi, Allah ulangi misalnya kisah-kisah dari Nabi Nuh alaihissalam, Allah ulangi bahkan, ya, tergambar dalam pribadi-pribadi para sahabat yang hijrahnya itu diiringi dengan ayat demi ayat dalam Al-Quran. Ketika sikap yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah dalam melaksanakan hijrah itu Allah iringi dengan ayat Al-Quran, berarti nilainya menjadi kekal. Nilainya yang menjadi kekal, sehingga kita dapat terus mengambil pelajaran dan mengambil nilai-nilai yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Tidak mungkin, ya, tidak mendapatkan contoh dalam pelaksanaan hidup kita dan tidak kita amalkan ulang dalam kehidupan kita saat ini. Karena memang hakikatnya Al-Quran itu adalah pedoman bagi kita dimanapun dan kapanpun kita hidup, ya, dan apapun masalah yang kita lalui. Maka ketika Al-Quran itu menjadi pedoman, di antara nilai-nilai yang ditekankan dalam Al-Quran sebagai pedoman bagi kita adalah perjalanan hijrah para sahabat Rasulullah. Baik, banyak sebenarnya ayat-ayat yang turun, ya, setelah Allah memberikan semacam pujian-pujian atau penguatan-penguatan, bahkan bukan hanya kepada Rasulullah, sebelumnya bahkan hijrah para sahabat terlebih dahulu. Kalau hijrah para sahabat sudah diiringi dengan hikmah, diiringi dengan nilai-nilai dari ayat Al-Quran, apalagi hijrah Rasulullah SAW yang nantinya akan didampingi oleh sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini saya ingin sampaikan 2 dulu, ya. 2 kisah aja udah panjang sebenarnya, Pak. Bahkan 1 kisah juga udah panjang. Supaya kita lebih mengenal para sahabat Rasulullah.
Apalagi nanti kalau berkaitan dengan hijrahnya Rasulullah SAW, itu minimal kita butuh 3 atau 4 pertemuan. Jadi tidak sesederhana ketika Rasulullah meninggalkan Mekah lalu masuk ke Madinah, tidak. Para sahabat ini pun tidak sederhana ketika melaksanakan hijrah, tidak mudah dalam melaksanakan hijrah, apalagi Rasulullah. Itu kan logikanya. Baik, yang pertama terkait turunnya surat Al-Baqarah ayat 207, Pak. Nah, nanti bisa dicatat. Turunnya surah Al-Baqarah ayat 207. Ini pujian Allah kepada orang yang beriman, ya, yang nilainya dapat kita dapatkan, yang nilainya pun dapat kita contoh, sehingga kita juga bisa masuk dalam Al-Baqarah ayat 207 ini, Pak. Ya. Jadi kita awali dengan kisah ketika turunnya perintah hijrah oleh Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Tentunya yang diperintahkan para sahabat, Rasulullah belum. Rasulullah nanti di akhir melaksanakan hijrahnya sampai turun perintah selanjutnya, dan para sahabat itu memang tidak melakukan satu perintah atau satu amalan kecuali itu diperintahkan oleh Rasulullah. Baik, ketika diperintahkan untuk hijrah, orang-orang kafir Quraisy itu tidak pernah ridho kaum muslimin itu pergi. Bahkan jangankan hijrah ke Madinah, ya, hijrah ke Habasyah pun mereka kejar. Bahkan ketika hijrah ke Habasyah yang kedua, pada tahun ke-7, ya, kenabian Nabi Muhammad SAW, itu mereka bahkan mengirim 2 orang, yang satu atau di antara 2 tersebut ada tokoh yang paling hebat dalam bernegosiasi berbicara, yaitu Amr bin As, anaknya Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il juga tokoh yang menolak kenabian Nabi Muhammad, tapi karena konsep penolakannya berbeda dengan Abu Jahal dan Al-Walid bin Mughirah. Karena kalau Al-As bin Wa'il menolak kenabian Nabi Muhammad, risalahnya karena dia nggak percaya hari pembalasan. Dia nggak percaya sebenarnya dengan konsep ketuhanan. Itu Al-As bin Wa'il. Punya anak yang dari awal sudah masuk Islam, namanya Hisham bin Al-As bin Wa'il, saudaranya dari Amr bin As. Jadi jangankan hijrah ke Madinah yang seluruh para sahabat itu diperintahkan, hijrah ke Habasyah yang merupakan pilihan, mereka tidak ridho, Pak, karena bahaya. Karena mereka tahu ketika kaum muslimin itu dapat keluar, itu mudah diterima. Ketika diterima mereka akan kuat. Kalau kuat nanti akan berdampak buruk bagi mereka. Makanya dia mengirim nanti Amr bin As. Nanti kita bahas itu lebih detail. Baik, nah ketika hijrah ke Madinah itu berbagai macam upaya langsung dipimpin oleh pimpinan teratas mereka yang bernama Abu Jahal bin Hisham. Ya, Amr bin Hisham, Abu Jahal. Jadi dinamakan Abu Jahal itu adalah panggilan dalam sejarah Islam, Mbak. Ya, Abu Jahal itu padahal dia itu pintar, dia bisa mengklasifikasikan ini benar atau salah. Dia tahu kalau Al-Quran itu benar, tapi dia tidak mau menerima karena sudah ada kepentingan yang menggelayutinya, kan gitu. Abu Jahal langsung memimpin berbagai macam cara mereka upayakan. Jadi ada metode mereka memisahkan antara satu keluarga dan yang lainnya. Suami dan istri dipisahkan, anak dan orang tua dipisahkan. Agar apa? Agar tidak lanjut melaksanakan hijrah. Yang kedua, ya, mereka lakukan dengan cara menculik. Jadi diculik, Pak. Nah, ini yang akan kita ceritakan pada hari ini, kisah kedua nanti. Yang ketiga, ya, mereka rampas harta. Harapannya kalau dirampas hartanya mereka tidak punya dan keinginan untuk pindah. Ya. Dan yang keempat, dipenjarakan. Nah, dari 4 ini nanti kita, kisah pertama dirampas harta, kisah kedua nanti diculik insyaallah. Nanti 2 kisah lain nanti kalau ada kesempatan lain. Baik. Jadi 4 upaya ini langsung diputuskan secara bersama dan dilakukan secara bersama. Ya, dilakukan kepada semua orang. Siapa yang potensi ketika dipisahkan 1 dan 2 keluarganya, mereka tidak jadi hijrah. Siapa yang berpotensi ketika diculik tentu saja lalu dipenjarakan dan dihukum, tidak jadi melaksanakan hijrah tentunya. Begitu juga ketika dipenjarakan dari awal supaya tidak hijrah. Dan juga siapa yang berpotensi
uangnya banyak, hartanya banyak, lalu mereka berupaya untuk rampas hartanya agar minimal pilihannya mereka tetap dengan hartanya di Mekah atau tidak ada harta, lalu mereka diperbolehkan untuk pergi meninggalkan Mekah. Baik, yang pertama adalah ada seorang saudagar kaya raya, banyak hartanya, namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ada juga ya yang menamakan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ini memang dari lahir anak tokoh, Pak, tapi ketika itu, dan dia orang Arab asalnya, tetapi mereka ketika dia umurnya sedang ya masih balita seperti itu, keluarganya itu diserang oleh bangsa Romawi, ditangkap, dibunuh orang tuanya, dia ditangkap dan dijadikan budak lalu diperjualbelikan. Maka sekalipun dia orang Arab, tapi lisannya lisan Romawi, maka dinamakan Ar-Rumi, gitu ya. Baik, pada akhirnya intinya ketika dia sudah diperjualbelikan, sampailah ke Mekah. Nanti di Mekah dia bertemu dengan seorang yang soleh, namanya Abdullah bin Jud'an. Kalau kita kembali ke belakang, kalau Bapak ingat misalnya kita pernah membahas terkait Hilful Fudul, perjanjian orang-orang yang baik. Ini sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Pak. Ya, ketika ada seorang pedagang dari Yaman, lalu barang dagangannya itu ditipu, diambil oleh Al-As bin Wa'il dan tidak mau dibayar. Karena memang sistem mereka itu, kalau barang itu sudah berpindah kendaraan berarti berpindah kepemilikan. Sedangkan si pedagang ini sudah yakin ini Al-As bin Wa'il tokoh ternama, tidak akan menipu. Akhirnya dia pindahkan aja barangnya, ternyata menipu, ya kan. Maka berkumpullah mereka semuanya, ya, diinisiasi oleh pamannya Nabi Muhammad SAW, anaknya Abdul Muttalib, dan juga Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ini masih keluarga dengan Abu Bakar As-Siddiq, dari kabilah Abu Bakar As-Siddiq. Di rumah Abdullah bin Jud'an itulah dibuatlah satu perkumpulan, kumpulan orang-orang baik, dibuat satu perjanjian namanya Hilful Fudul, gitu ya. Jadi Abdullah bin Jud'an ini memang garisnya adalah orang yang baik, Pak, maksudnya. Ya, dan makanya kenapa Rasulullah misalnya dengan Abu Bakar itu sudah sejak dulu sudah dekat, bahkan sebelum Islam, dan Abu Bakar mudah menerima risalah ketika Rasulullah mengajaknya. Karena memang secara garis, secara politik lah kalau kita sampaikan begitu, karena memang sudah searah, mereka menentang ketidakadilan, mereka menentang ya kebiadaban dan sebagainya. Tapi sistemnya belum ada. Ketika sistemnya sudah ada dalam Islam, maka sangat mudah diterima. Jadi Abdullah bin Jud'an ini melihat Suhaib ini orang yang jujur, bekerjanya baik, orangnya amanah, sehingga dibebaskanlah dia sebagai budak. Tidak cukup dibebaskan, tetapi juga diberikan dana, diberikan harta, sehingga dia memulai usahanya, memulai dagangnya. Dia punya relasi banyak di Romawi sehingga dia menjadi saudagar yang kaya raya. Tetapi itu tidak menghalangi ia untuk masuk dalam agama Islam. Justru dia menjadi pribadi yang sangat kuat keimanannya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka singkatnya, ketika diperintahkan hijrah, dia termasuk dari para sahabat yang benar-benar bersungguh-sungguh mengupayakan segala cara agar dapat berhijrah, Pak. Akhirnya apa yang dia lakukan? Tentu harta yang melimpah tersebut menjadi incaran dari Abu Jahal, sehingga Abu Jahal datang, ya, ingin menghalangi dia hijrah. Abu Jahal dan pasukannya datang. Ini disebutkan di dalam kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu, Pak, punya kitab selain Musnad, ya. Kalau Musnad itu kan kitab hadis yang berdasarkan periwayatan dari para sahabat. Ini beliau menulis khusus 2 jilid, kitab Fadailus Sahabah namanya. Keutamaan dari para sahabat. Syukur. Boleh, ini cukup ya. Cukup. Keutamaan dari para sahabat. Nah, dan di antara sahabat yang dituliskan oleh Imam Ahmad dalam riwayat Fadailus Sahabah tadi adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Jadi didatangilah Suhaib ini. Abu Jahal langsung mengatakan, "Ya Suhaib, ya Aba Yahya." Jadi panggilannya Abu Yahya. "Engkau dulu itu budak, lalu datang ke Mekah, lalu mendapatkan ya kemuliaan dengan dibebaskan, mendapatkan harta kaya raya, dan sekarang engkau akan meninggalkan Mekah dengan hartamu yang melimpah, ya,
karena perintah dari Muhammad, maka kami tidak akan biarkan. Nah, tetapi apa? Inilah karakter atau nilai yang diajarkan oleh Suhaib kepada kita semua. Justru Suhaib ini sebagai bisnismen kira-kira, justru dia melihat ada peluang untuk dia dapat tetap melaksanakan hijrah. Jadi yang dia khawatirkan atau yang dia pikirkan bukan mempertahankan hartanya, Pak. Bukan berupaya bagaimana caranya supaya hartanya tidak dirampas. Tapi dia justru menjadikan itu sebagai sarana agar dia dapat hijrah dengan aman. Agar dia dapat hijrah tanpa diculik, tanpa dipisahkan keluarganya, dia bisa melaksanakan hijrah. Karena hakikatnya hijrah itu ibadah. Ya kan? Hijrah ini ibadah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat rugi adalah bukan kehilangan sesuatu akan dunia, dari harta dan sebagainya. Yang rugi kalau kita kehilangan kesempatan untuk melakukan ibadah di jalan Allah. Itu artinya kita kehilangan semuanya, Pak. Karena tujuan kita hidup di dunia ini ibadah. Kalau kehilangan kesempatan untuk beribadah, berarti kita kerugian. Maka justru Imam Ahmad bin Hanbal tadi menuliskan dalam kitab Fadailus Sahabah, dan begitu juga para ulama hadis yang lain. Dia justru mengatakan begini kepada Abu Jahal. Aro'aitu, ini saya punya pandangan nih katanya. In ja'altu lakum mali. Bagaimana kalau saya jadikan seluruh harta saya ini untuk kalian semua? Saya berikan harta saya untuk kalian semua. In ja'altu lakum mali. Ya. Ambil semua harta saya, rampas semua harta saya. Amukhalluna antum sabili. Maukah kalian memberikan kepada saya kebebasan untuk jalan saya hijrah? Jadi justru ketika Abu Jahal berpikir, ini kan pola pikir Abu Jahal, Pak. Makanya kadang-kadang orang itu berpikir dengan standarnya. Ya, seperti dulu misalnya, ada dulu perkumpulan dulu kan ya. 212 lah misalnya. Lalu banyak orang-orang yang menuduh misalnya. Menuduh di antaranya orang-orang yang mengatakan kalau 212 itu ada yang membiayai. Itu kan ya? Karena memang dalam otak pikiran mereka standarnya kalau mengumpulkan orang itu harus ada dana yang dikeluarkan. Begitu juga Abu Jahal, Pak. Abu Jahal berpikir kalau orang tersebut dirampas hartanya atau diancam akan diambil hartanya, maka dia tidak akan hijrah. Karena dia mengukur dirinya, Abu Jahal itu kalau terkait dengan hartanya, dia tidak akan pernah melaksanakan sesuatu yang merugikannya. Karena ukuran rugi baginya adalah kehilangan harta. Tetapi bagi orang yang beriman seperti Suhaib bin Sanan Ar-Rumi, dia justru menjadikan harta itu menjadi alat tukar, barter. Yang penting dia bisa hijrah dengan damai, aman, tanpa ada ancaman diculik, tanpa ada ancaman disiksa, tanpa ada ancaman yang lainnya. Silahkan harta saya kalian ambil semua. Amukhalluna antum sabili. Maukah kalian, atau apakah kalian dapat menjamin saya bebas dengan jalan saya hijrah? Abu Jahal merasa menang, Pak. Dan dia mengatakan, oh tentu, saya yang akan menjamin kamu mudah dalam hijrahnya, aman hijrahnya, kalau memang harta kamu untuk kami. Ya, diberikan semuanya, Pak. Sekali lagi, ini karakter yang dapat kita ambil nilainya nanti ya. Diberikan semua hartanya dan dia dapat hijrah dan keluarganya dengan damai. Nah, singkatnya nanti ketika Rasulullah menuju hijrah, lalu para sahabat ini sudah sangat rindu, Pak, dengan Rasulullah. Sangat rindu dengan Rasulullah. Akhirnya mereka keluar dari Madinah menjemput di Quba. Quba itu dulu belum masuk ya area Madinah. Kalau sekarang udah masuk kan ya. Nah, ketika di sana Rasulullah pertama kali bertemu dengan Suhaib, tersenyum bahagia dan mengatakan, Rabihal bai' ya Aba Yahya. Rabihal bai', untung sekali bisnismu, untung sekali al-bai', jual belimu wahai Abu Yahya, wahai Suhaib. Ya. Sedangkan Suhaib tidak pernah menceritakan kepada siapapun. Tidak ada yang mengetahui siapapun kecuali keluarganya. Tetapi Suhaib justru bertanya, ya Rasulullah, saya tidak pernah menyampaikan kepada siapapun ya akan perkara ini. Rasulullah mengatakan, Jibril yang menginformasikannya kepadaku. Lalu Allah turunkanlah pujian untuk Suhaib dalam surat Al-Baqarah ayat 207.
Wa minan nas, dan di antara manusia kata Allah, may yashri, ada yang menjual, ada yang menukar, ada yang mengorbankan ya nafsahu, apa yang ada dengan dirinya, bahkan nyawanya, bahkan darahnya, bahkan hartanya, kan gitu. Apa yang mereka inginkan? Ibtigha'a mardatillah. Yang mereka inginkan adalah mengharapkan keriduan dari Allah. Wallahu raufum bil ibad. Allah Maha penyantun bagi hamba-hambanya. Jadi ini jelas ujian kita terbesar saat ini adalah terkadang ya apa yang kita miliki itu justru mengganggu pelaksanaan penghambaan. Kalau kita dapat mengevaluasi secara jujur, kadang-kadang banyak sekali urusan-urusan duniawi kita ini mengganggu kehusyuan kita sholat, mengganggu maksimalnya kita dalam taat, mengganggu bahkan ya khawatir kurangnya kita, khawatir ini itunya kita, khawatirnya kita, sehingga membuat kita mengeluarkan karakter manusiawi berupa halu'a, suka keluh kesah, pelit pula gitu ya. Gitu. Jadi hijrah ini bukan tentang berpindah satu tempat ke tempat yang lainnya, tapi nilai yang terus dapat kita ambil adalah hijrah itu adalah titik kita mengevaluasi secara maksimal, mengevaluasi secara besar-besaran untuk melakukan satu perubahan arahnya kebaikan, agar kita membebaskan diri kita dari semua bentuk ya keterikatan akan makhluk, keterikatan akan semua yang kita miliki dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Pak, jujur kadang-kadang kalau sholat zuhur itu udah pengen cepet-cepet aja ya kan ya, kerjaan ini belum selesai ya, boro-boro mikirin khusyuk, apalagi mikirin zikir ya. Jangankan zikir yang panjang, yang pendek pun lewat. Saya sudah pernah kalau nggak salah dulu ajak ya bapak-bapak di masjid ini kalau salah, satu amalan paling tidak setiap setelah lepas sholat baca apa Pak? Ayat kursi. Rasulullah dalam hadis yang sahih mengatakan, man qara'a ayatal kursi dubura kulli sholatin, barang siapa yang membaca ayat kursi dubura kulli sholatin, di setiap selepas akhir sholat, ya lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al maut, tidak akan ada yang dapat menghalangi ia antara dia dan pahala tadi untuk masuk surga kecuali kematian itu sendiri. Maksudnya apa? Ya mati nggak bisa baca ayat kursi lagi Pak. Jadi sesibuk-sibuknya kita, jangan sampai kita tukar akhirat kita, atau kita ya lalai dalam ibadah kita, mengutamakan sesuatu yang hakikatnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kadang-kadang, wah ini berat juga kalau ya dalam pekerjaan kita dan sebagainya, kadang-kadang mengganggu kehusyuan kan Mbak ya. Ujiannya, karena memang ujian yang sangat berat itu adalah konsisten, istiqomah dalam ibadah. Nah, istiqomah itu bukan hanya tentang pelaksanaannya, istiqomah itu juga tentang keikhlasannya, istiqomah itu tentang ihsannya. Kalau sholat bukan hanya gerak-geriknya, tetapi juga harus ada kehusyuannya. Kalau sholatnya tidak khusyuk, maka tidaklah mendapatkan kebaikan, tapi justru akan mendapatkan sakor misalnya, akan mendapatkan ancaman ya. Maka ini yang harus kita pastikan. Jadi hijrah yang digambarkan oleh para sahabat bukan berarti Bapak kita semua pindah nih ya, pindah dari Permata Cimanggis gitu kan ya, cari yang lain gitu. Tidak, bisa lebih nggak tenang lagi Bapak-bapak ya. Di sini insya Allah sudah ada masjidnya, sudah ada kegiatannya. Ini sudah mengajak kita untuk ya berhijrah. Hijrah dalam artian kita pastikan hati kita itu terus tergerakkan mengarah ke dalam ketaatan, istiqomah dalam kebaikan. Itu hijrah yang tergambar misalnya dalam kisah Ashabul Kahfi dari surat Al-Kahfi. Ya, yang surat itu kita dianjurkan membacanya di setiap pekan, ya kan? Setiap pekannya. Ya, agar kita paham ternyata hijrahnya Ashabul Kahfi itu untuk apa? Mempertahankan keimanan dan ketaatannya kepada Allah. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus pastikan bahwa dari kisah ini kita dapat
menjadikan apapun yang kita miliki itu justru untuk mensupport, justru untuk menjadi sarana kita beribadah, bukan menjadi penghalangnya. Ya, karena memang sangat berat ibadah itu adalah keikhlasannya. Sangat berat dalam pelaksanaan ketaatan itu hanya mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah yang pertama, ya. Yang kedua tadi terkait penculikan. Nah, diculik. Ya, diculik. Jadi yang meriwayatkan adalah khalifah yang kedua, Umar bin Al-Khattab. Yang diculik bukan Umar, Pak. Kalau Umar nggak ada yang berani. Umar itu satu-satunya sahabat yang kalau hijrah terang-terangan. Sahabat yang lain hijrah itu diam-diam, nggak nampak. Umar ketika ingin melaksanakan hijrah, dia bawa 2 pedang, sholat 2 rakaat di Ka'bah, berdiri di satu tempat yang memang biasa orang berdiri di sana untuk menyampaikan pengumuman. Ya, ketika beliau berdiri di situ, orang-orang udah mulai melihat, oh, ada info yang akan disampaikan oleh Umar, dan info ini besar, nggak main-main. Umar langsung angkat pedangnya satu aja diangkat. Dia teriak, wahai kalian kaum Quraisy, saya akan hijrah. Tapi perlu kalian ketahui, kata Umar, saya hijrah bukan karena takut dengan kalian, tidak. Bukan saya merasa khawatir di Mekah karena kalian, tidak. Saya hijrah karena Allah dan Rasul yang perintahkan. Gitu ya. Nah, kalau ingin membuktikan, kata Umar, maka barang siapa yang ingin anaknya jadi yatim, yang ingin istrinya jadi janda, halangi saya, temui saya di belakang bukit itu. Ada yang berani, Pak? Nggak ada. Ini Umar. Jangankan manusia, jin aja takut dengan Umar itu, Pak. Rasulullah itu pernah tersenyum cerita pada Umar, ya Umar, katanya, saya melihat ya sekelompok setan itu ya mencari jalan pintas yang lain ketika akan berpapasan denganmu. Itu Umar, Pak. Ketika ada 4 orang Yahudi atau 3 orang Yahudi datang ketika Umar sedang jadi khalifah, Umar bilang, mau apa kalian? Karena Umar tahu Yahudi itu licik-licik, Pak. Bahkan didakwahi Rasul pun yang masuk Islam hanya 39 orang, bayangkan. Hanya 39 orang. Lebih banyak orang-orang yang non-Yahudi masuk Islam di Madinah itu nanti. Umar tahu sekali kalau Yahudi itu licik. Maka ada 3 orang yang datang. Kata Umar, kalau kalian mau ngajak saya berantem, tambahin 3 kali lipat lagi. Kurang. Makanya Abdullah bin Mas'ud itu menggambarkan, Pak, ya, Islamnya Umar itu kemenangan. Kami dulu, kata Abdullah bin Mas'ud, sebelum Umar masuk Islam nggak ada yang berani sholat dekat Ka'bah, nggak ada yang berani, Pak. Tapi ketika Umar masuk Islam, Umar sholat dekat Ka'bah, kami ikutan. Bukan berarti berani sendirian juga, enggak. Beraninya dekat Umar. Ini menggambarkan, jadi Umar ini mengisahkan, dia sudah janji, ada 2 sahabat karibnya. 2 sahabat karibnya, yaitu yang pertama Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ayyash bin Abi Rabi'ah ini saudara seibu dengan Abu Jahal, Amr bin Hisham. Ya, Ayyash bin Abi Rabi'ah. Lalu yang kedua adalah Hisham bin Al-As bin Wa'il, saudaranya dari Amr bin As. Sebenarnya mereka itu ya teman semua, Pak. Amr bin As dengan Umar, termasuk Khalid bin Walid dan sebagainya. Termasuk Umar dengan Abu Jahal, ya. Walaupun agak senior dikit Abu Jahal itu. Baik. Nah, mereka bertiga ini bersepakat atau membuat janji. Nanti kita ketemu di satu lembah. Di lembah itu kita hijrah bareng-bareng, gitu kan kira-kira. Ternyata ditunggu-tunggu oleh Umar di satu lembah itu, Hisham bin Al-As nggak muncul-muncul. Ternyata diinformasikan Hisham bin Al-As di penjara. Nah, maksud dia kisah yang selanjutnya itu, dipenjarakan dia. Sedangkan yang kedua, Ayyash bin Abi Rabi'ah tiba. Akhirnya Ayyash bin Abi Rabi'ah tiba, ya. Sedangkan Hisham bin Al-As nggak tiba. Akhirnya mereka melaksanakan hijrah berdua. Ini Ayyash bin Abi Rabi'ah ini hijrahnya udah bareng Umar, Pak. Sampai di Kuba. Nah, saya sampaikan tadi, Kuba itu masih bukan bagian dari Madinah Al-Munawwarah, yang dulu namanya Yasrib, tapi nggak boleh kita namakan Yasrib, Pak.
Karena kata Rasulullah, barang siapa yang mengatakan kota itu Yathrib, falyastaghfirillah, maka minta ampunlah kepada Allah. Karena Yathrib itu secara literatur Arab artinya adalah kebinasaan. Ya, makanya dinamakan, ya kata Rasulullah, bal tobah wa taibah. Tapi namanya tobah. Tobah itu yang banyak keberuntungan, taibah banyak kebaikan. Lalu dinamakan Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi ketika sampai di Kuba, istirahat mereka di Kuba, ternyata disusullah, ya, Ayyash bin Abi Rabi'ah itu disusul oleh Abu Jahal, Amr bin Hisham dengan saudaranya yang lain, Al-Harith bin Hisham. Masih kafir nih Al-Harith bin Hisham, nanti masuk Islam. Yang enggak masuk Islam itu cuma Abu Jahal. Ya, jadi saudara ini keduanya itu saudara seibu, Pak. Jadi ibunya mereka sama, bapaknya beda. Yang satunya Hisham, yang satunya Abu Rabi'ah. Baik. Lalu dikatakan Umar itu udah waspada aja. Umar itu udah santai, karena nggak mungkin Umar yang jadi targetnya. Tentu yang jadi targetnya adalah Ayyash atas dasar alasan kekeluargaan. Lalu dikatakan begini, ini dituliskan di dalam kitab Dr. Ali Muhammad As-Sallabi. Mereka berdua mengatakan, wahai Ayyash, inna ummaka, ibundamu qad nazarat, berjanji, bernazar, ya, alla yamussa ra'saha mushtun, tidak akan pernah tersentuh rambutnya dengan sisir, ya, hatta taroka, sampai ia dapat melihat engkau kembali, ketemu dengan engkau lagi. Wala tastazillu minasyamsi hatta taroka, dia tidak akan bernaung di dalam atap atau bernaung dari terik matahari sampai melihat engkau. Jadi maksudnya ibunya itu kayak orang gila, Pak. Rambutnya enggak disisir-sisir, enggak mandi-mandi, dan dia tetap di bawah terik matahari menyiksa diri sampai Ayyash ketemu gitu, ya. Lalu dikatakan lagi, ya, kata Umar langsung bilang, ya, Ayyash innahu Allah, Ayyash demi Allah, ya, in yuridukal kaum, itu semua akal-akalan kaummu menginginkan engkau saja, katanya, untuk memfitnahmu, ya. Kenapa? Fahzarhum, kata Umar, hati-hati. Kenapa? Tidak mungkin. Wallahi demi Allah, Umar tahu banget ibunya Ayyash bin Abi Rabi'ah ini, ya, orang kaya, Pak. Orang kaya, kuat, tapi pengen banget anaknya itu nggak ada yang masuk Islam, gitu, ya. Sama seperti ibundanya Sa'ad bin Abi Waqqas, ibundanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhuma. Kata Umar, demi Allah, ya, lau qad adza ummakal kummalu, seandainya satu kutu saja gigit kepala ibumu, nggak mungkin dibiarkan. Tapi Ayyash ini adalah tipe orang yang sangat sayang dengan ibunya, luluh hatinya. Dia mengatakan, tapi mereka berdua udah bersumpah, wahai Umar. Maksudnya Abu Jahal dan Haris tadi, saudara tirinya tadi, saudara ibunya sudah bersumpah. Ya udah, aku percaya ke mereka. Kasihan juga ibu saya, dan juga saya ingin ngambil harta saya yang tertinggal. Nanti saya pamitan baik-baik, lalu saya akan menyusulmu kembali. Akhirnya pulanglah mereka. Umar itu udah waspada, Pak, awalnya. Kata Umar, ya udah, tukeran kita kendaraannya, untanya tukeran, kata Umar. Kamu gunakan unta saya. Kalau terjadi apa-apa, unta saya ini kuat larinya. Unta kamu itu nggak terlalu kuat larinya. Jadi Umar tukar dengan untanya Umar, agar kalau misalnya ditipu dan sebagainya bisa melarikan diri dengan unta yang kenceng, gitu kan? Ya, kata Umar. Dan Umar akan menunggu di Kuba itu sampai ada kejelasan. Baik, ya, akhirnya setelah tukaran itu diikuti. Nah, Abu Jahal dengan saudaranya Harith bin Hisham ini satu kendaraan, Pak. Lalu ketika di tengah-tengah kendaraan, mulailah siasat mereka terjadi. Dia mengatakan kepada Ayyash, istirahat sejenak. Mengapa, kata Ayyash? Ini onta kami ini atau kendaraan kami ini dari Mekah tadi ke Madinah, kami berdua. Sangat lelah dia. Bolehkah saya pindah ke untamu berdua denganmu supaya unta ini sejenak istirahat, nanti pindah lagi, gitu. Itu kata Abu Jahal. Ya, Ayyash ini orang yang beriman itu, Pak, kadang-kadang ya tidak melihat siapa yang menjadi lawannya. Dia sangat berbaik sangka, mudah percaya.
Karena memang keimanan kita mengarahkan kita agar berbaik sangka. Akhirnya apa? Silahkan kata Ayyash. Akhirnya naiklah Abu Jahal ini di belakang, Ayyash di depan, dan Harith bin Hisham di kendaraan yang lainnya. Ketika sudah mulai berjalan sebentar, langsung dimasukkan ya karung ke dalam muka, atau mukanya dimasukkan ke dalam karung seperti itu. Diikatlah Ayyash ya, dan diseret dengan onta yang dikasih Umar tadi, dan Abu Jahal yang membawanya. Jadi dimasukkan dalam karung itu, diseret aja, Pak. Sampai di rumah seperti yang dikatakan Umar, ibunya enggak seperti yang disampaikan oleh Abu Jahal, rambutnya berantakan, enggak disisir, dia berjemur, enggak mau ya berteduh dan sebagainya. Tidak, ya ibunya bangsawan yang mungkin kalau kena kulitnya dikit panas, wah bahaya itu ya kira-kira. Ditipu. Apa yang terjadi? Dimasukkanlah ke penjara yang di dalamnya juga ada saudaranya Hisham bin Al-As bin Wa'il yang sudah dipenjara sebelumnya. Mereka dipenjara dalam satu ruangan yang tidak ada atap, tapi dindingnya sangat tinggi. Jadi nggak bisa kabur, Pak. Dindingnya sangat tinggi. Disiksa di sana, ya sampai puncaknya disiksa itu mereka sama seperti kejadiannya. Kalau masih ingat kisahnya Ammar bin Yasir. Disiksa, dipaksa mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kalau mereka kufur dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya Pak, siksaan itu demi siksaan dia dapatkan. Ya, akhirnya tidak kuat lagi menanggung siksa tersebut, dan dia mengucapkan kata-kata yang diyakini oleh orang-orang kafir kalau itu membuat dia murtad dari Islam. Ya, itu sangat lama Pak, ya sangat panjang prosesnya. Tidak serta-merta saat itu juga dia mengatakan kata-kata kufur tersebut, karena sampai prosesnya Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Jadi Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Ini kan prosesnya panjang ya. Rasulullah akhirnya hijrah menyusul ke Madinah, dan mereka masih disiksa, akhirnya mengucapkan kata-kata kufur yang membuat mereka apa? Depresi, putus asa. Akhirnya ketika sudah mengucapkan kata-kata kufur tersebut, dikeluarkan Pak dari penjara. Tapi mereka, ini di antara karakter kita orang yang beriman, ketika berbuat salah, ketika berbuat satu kemaksiatan ya, dan dianggap itu adalah kesalahan, maka yang terjadi adalah pesimis. Yang diinginkan keduanya hanya ingin bunuh diri, ingin mengakhiri dirinya. Mengapa? Di Mekah mereka tidak nyaman ya, tetapi ke Madinah malu karena sudah merasa keluar dari Islam. Itu. Keluar dari Islam. Padahal keimanan dalam hati mereka tetap kuat. Tapi kata-kata yang keluar dari lisan mereka seakan-akan membuat mereka keluar dari Islam itu sendiri. Kata-kata kafir gitu ya. Menghina Nabi Muhammad, menghina Islam itu sendiri gitu. Mengikuti apa yang diinginkan oleh Abu Jahal. Sehingga mereka hanya duduk-duduk di satu tempat, menangis, ingin mengakhiri hidupnya karena merasa sudah ya bersalah, karena merasa sudah tidak ada guna, karena merasa sudah sia-sia. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, mendapatkan hal tersebut, Rasulullah SAW memanggil Umar, karena Umar yang paling dekat dengan mereka. Dan Umar, disampaikanlah kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kedua hamba dan orang-orang lainnya yang dipaksa, disiksa sehabis-habisnya sampai mereka mengucapkan kata-kata kufur tersebut, yang sama-sama putus asa, sama-sama tidak berani akhirnya untuk hijrah menemui Rasulullah karena malu. Allah turunkan surah Az-Zumar ayat 53 sampai 55. Ini juga berlaku bagi kita yang kadang-kadang berbuat salah, berbuat dosa, kita merasa pesimis, kita merasa sudah tidak ada nilainya, kita merasa bahwa kita tidak ada harapan ke depannya dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka surah Az-Zumar itu ketika diturunkan, Umar pun menulis Pak, ditulis oleh Umar, ditulis dijadikan surat yang akan dikirimkan kepada para sahabatnya, di antaranya tadi Ayyash bin Abi Rabi'ah dan Hisham bin Al-As. Baik, apa bunyi ayatnya? Qul, katakan wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas berbuat dosa terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa, jangan pesimis dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah ampuni semua dosa-dosa kalian seluruhnya.
Kalau memang dalam hati kita ada rasa kita tidak nyaman dengan kemaksiatan itu, malu dengan kemaksiatan tersebut, kita merasa ingin bertobat kepada Allah, maka dosa sebanyak apapun itu lebih Allah ya, atau Allah hapuskan bahkan hanya dengan satu kali tobat kepadanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Ya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sampai akhir ya Pak ya. Ketika turun surat tersebut diturunkan, ditulis oleh Umar, dikirim, sampailah ke tangannya Hisham bin Al-As dengan sahabatnya Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ketika kata Hisham, falamma atatni ja'altu aqra'uha bizituwa. Ketika saya dapat surat tersebut, saya cari lembah tempat sepi untuk membacanya. Ya, khawatirnya itu informasi. Ya, karena disebarkan informasi oleh siapa? Abu Jahal dan lainnya. Wah, kamu udah murtad. Pasti Muhammad akan mengirimkan surat untuk membunuhmu. Ya, karena yang murtad akan dibunuh dan sebagainya. Kan dibuat gitu. Ya. Jadi ingin tahu, langsung dia naik ke satu tempat yang tinggi. Ketika dia buka, dia nggak paham. Dia nggak paham dengan maksud ayat tersebut. Terus dia baca, dia nggak paham. Ya, sampai dia meminta kepada Allah, Allahumma fahimniha. Ya Allah, pahamkanlah aku akan hal ini ya Allah. Ya Allah, pahamkanlah aku akan pesan Umar ini. Ketika dipahamkan, fa'alqallahu ta'ala fi qalbi annaha innama unzilat fina. Maka diturunkan oleh Allah hidayah, petunjuk dalam hatinya kalau ayat tersebut diturunkan untuk mereka. Bayangkan ya Pak ya, orang sudah merasa tidak ada jalan, tidak ada ya pertolongan, pesimis sekali, sudah ingin mengakhiri hidupnya karena dosa yang dia lakukan, ya, karena tidak dapat melaksanakan perintah Allah yaitu hijrah. Dia menyesal misalnya tidak dapat ya hijrah, ataupun juga dia disiksa sehingga keluar dari Islam itu sendiri, merasa dia keluar dari Islam itu sendiri, tidak diampuni. Tiba-tiba ada ayat yang memberikan jaminan langsung, bukan dari Rasulullah tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung hati mereka lega, langsung mereka siap-siap melaksanakan hijrah. Ya, maka Ayyash bin Abi Rabi'ah itu nanti kalau kita bahas sampai perang Mu'tah. Oh, panjang sekali Pak ya. Di perang Mu'tah itu Ayyash itu nanti satu dari 3 orang sahabat. Ayyash bin Abi Rabi'ah, dan tadi yang menculik Ayyash Haris bin Hisham, dan satu lagi Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Abu Jahalnya enggak. Ya. Nah, 3 orang ini nanti akan menjadi 3 syuhada yang kisahnya populer tuh. Sering kita mendengarkan kisahnya, ketika di akhir perang tersebut nanti ada orang yang teriak air, air gitu. Ya, akhirnya sahabat tadi datang ke satu sahabat yang pertama. Ketika sahabat yang pertama mau minum, ada teriak sahabat yang lainnya, air, air. Kata sahabat tadi, oh saya masih kuat, kamu ke sahabat yang itu aja dulu, yang minta air. Pindahlah dia. Pas mau dikasih minum, ada yang lagi yang teriak air, air gitu kan. Ya, sahabat yang tadi sama, ya mengatakan saya masih kuat, kasih dia dulu air. Akhirnya pas sampai ke sahabat yang ketiga sudah syahid, wafat. Kembali ke sahabat yang kedua juga sudah syahid. Kembali ke sahabat yang pertama juga syahid. Itulah 3 orang. Yang pertama adalah Ayyash bin Abi Rabi'ah, yang kedua adalah Hisham, Harith bin Hisham, dan yang ketiga adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, jadi lingkupnya kisah-kisah ini Pak ya. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wafat dalam keadaan syahid, dosanya terampuni. Baik, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, yang cintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang pertama tadi, kita kan idealnya dituntut untuk menjadikan semua yang kita miliki, waktu kita, harta kita, keluarga kita, apapun fasilitas yang kita miliki untuk melaksanakan ketaatan. Itu kan idealnya. Seperti yang dicontohkan oleh sahabat yang pertama Suhaib bin Sanan Ar-Rumi. Tapi kita ini lemah, Pak. Ya kan? Kadang-kadang kita disiksa oleh apa yang kita miliki, sehingga membuat kita tidak fokus ibadahnya, tidak khusyuk ibadahnya, atau bahkan terkadang membuat kita menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, ketika kita merasa hal itu terjadi, ya, maka kisah yang kedua ini menjadi nilai yang mengait kepada kita, yang memberikan kabar dan informasi yang baik bagi kita, bahwa apapun dan sebesar apapun dosa kita, kalau kita iringi dengan rasa penyesalan, maka seharusnya kita optimis. Ya,
Kita optimis akan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi idealnya yang pertama nih, Pak. Kalau ternyata yang pertama itu tidak bisa, ternyata kita masih banyak dibelenggu, dipenjarakan oleh kepentingan duniawi kita, ibadah kita akhirnya menjadi yang nomor kesekian, bukan nomor 2 bahkan, ya, khawatir akan urusan tersebut, membuat kita tidak maksimal ibadahnya, banyak dosanya. Maka yang kedua, Allah panggil. Allah tidak panggil cuma 1-2 orang, tapi Allah panggil semua kita. Ya ibadi, hamba-hambaku. Bahkan dalam hadis kursi kan jelas, ya, Rasulullah menyampaikan dalam hadis kursi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau balagot dzunubuka ananas sama, seandainya dosa kalian membumbung tinggi sampai ke ujung langit, tsummastaghfartani, lalu kalian 1 kali istighfar mohon ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, aku ampuni kalian, aku tidak pedulikan dosa-dosanya. Jadi ini nilai hijrah, Pak. Jadi hijrah itu bukan tentang kita berpindah tempat saat ini, tapi hijrah itu tentang kita, ya, memastikan kita berpindah ke arah yang lebih baik. Kalau kita sudah melakukan ketaatan dan mengawalinya dengan ketaatan, maka kita harus seperti kisah yang pertama, berupaya istiqomah. Jangan sampai ada hal yang justru dapat membuat kita terhalangi untuk mewujudkan ibadah, mengaplikasikan ibadah. Tapi kalau ternyata yang pertama tadi tidak maksimal, ada saja perkara yang menghalangi kita untuk ibadah, ada saja hal yang membuat kita terhalangi untuk ketaatan kepada Allah, bahkan berbuahkan dosa, maka kisah yang kedua yang menjadi jawaban bagi kita. Allah membukakan pintu ampunan, bahkan yaghfirudz dzunuba jami'a, mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Inilah nilai hijrah, Pak. Oleh karena itu bulan Muharram terus diulang setiap tahunnya. Karena kita kadang-kadang terus terulang setiap tahun, setiap harinya, ya, tidak mengutamakan ibadah yang menjadi tujuan kita hidup di jalan Allah. Jadi itu ya 2 ya. Ya, semoga bermanfaat bagi kita untuk kesempatan yang berbahagia ini. Jadi kita menjadi hamba yang lebih optimis lagi ya, Pak, ya, akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih optimis karena kita punya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Dosa kita besar tapi tidak lebih besar dari ampunan Allah. Kesalahan kita banyak tapi tidak lebih banyak dibandingkan rahmat Allah. Maka kalau kita pesimis, jangan-jangan pesimis itu lahir dari waswasatus syaitan. Taubat, ya, berupaya ibadah, semoga istiqomah dalam ketaatan. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Baik, Bapak. Alhamdulillah dua pelajaran yang diberikan kepada kita juga bisa kita mudah Allah untuk mengamalkannya. Pertama, ketika kita dengan harta, kita dalam menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika masih ada halangan, kemudian Allah kita juga bahwa Allah Maha luas ampunannya. Baik, kami kasih kesempatan kepada Bapak yang barangkali menyampaikan pertanyaan. Silakan. Jadi kan Pak, saya mengajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau saya sih menggarisbawahi mengenai hijrah tadi ya, hijrah itu ternyata bukan mereka bukan cuma di diri kita sendiri ya, tapi kan juga dalam orang lain juga itu. Dan untuk diri sendiri itu merasa berat juga ya, karena ternyata bukan cuma istiqomah doang, bukan cuma istiqomah, tapi juga perlu konsistensi dan keikhlasan juga. Pertanyaannya, bagaimana ini Ustaz ya caranya yang supaya bisa tidak kadang-kadang dia terutama dapat kita ya, kadang merasa agak susah juga ya kita sendiri sekarang gitu ya, kadang-kadang makin baik dan sebagainya gitu. Kadang masih ada yang berpikiran kan Allah kan maha pengampun gitu ya, Allah yang tahu segalanya ya. Jadi ketika kita tahu harusnya seperti apa,
Baik, alhamdulillah wassalatu ala rasulillah ma ba'. Yang pertama ya terkait hijrah tadi sendiri. Sebelum kita membahas mengapa hijrah itu harus berkelompok. Jadi yang harus kita pahami bahwa dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah itu di antara ujian yang paling besar agar kita istiqomah itu adalah hawa nafsu, Pak. Kita ini punya hawa nafsu. Selain setan yang selalu membuat kita ragu-ragu, yang selalu membuat kita itu syubhat dalam amalan, kita ini punya hawa nafsu. Yang hawa nafsu pribadi kita itu mencenderungkan kita untuk berbuat dosa. Innan nafsa la ammaratum bisu, kata Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah kekalkan. Sesungguhnya hawa nafsu kita itu la ammaratum bisu, ya, mengarahkan kepada keburukan, pada maksiat dan sebagainya. Sehingga ini yang menjadi keharusan bagi kita untuk punya rekan, orang-orang yang beriman, bersama-sama dengan orang yang beriman. Nah, ini maknanya atau hakikatnya dari hijrah. Jadi hijrah itu memang yang pertama tentang ya, perpindahan hati kita, memaksimalkan diri kita untuk terus istiqomah dalam ketaatan. Karena Rasul yang menyampaikan al-muhajiru, orang yang hijrah itu man hajaro, orang yang sebenarnya meninggalkan manahallahu anhu, semua yang Allah larang, semua yang Allah cegah, yang Allah murkai. Itu. Tapi dalam pelaksanaannya tidak mudah. Untuk berubah menjadi baik setelah berbuat kesalahan itu tidak mudah. Salah satu contoh kisah yang populer diriwayatkan oleh ya ulama atau para ulama hadis ya, Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya. Kisah yang membunuh, Pak. Ada di kalangan Bani Israel itu dulu pemuda ya melakukan perbuatan itu berulang-ulang. Dia membunuh sampai puncaknya sudah sampai ke 99 orang. Tetapi dalam hatinya sebagai manusia dia mengakui perbuatan itu adalah perbuatan salah, keliru. Dia ingin berubah ke arah yang baik. Kan itu hijrah berarti kan? Meninggalkan satu perkara yang buruk mengarah kepada perkara yang lebih baik. Hajaro manahallahu anhu, dengan meninggalkan apa yang Allah larang, yaitu membunuh. Allah larang. Dia temuilah orang yang dianggap sangat pintar, sangat pandai, sangat logik saat itu. Ditanya, saya telah membunuh 99 orang. Masih mungkin gak saya ini diampuni dan masuk surga? Karena orang ini hanya mengedepankan akal dan logikanya saja, dia mengatakan yang gak mungkin. Ya enak saja kamu udah bunuh 99 orang, lalu kamu ingin taubat satu kali lalu masuk surga, gak mungkin. Ya udah kamu yang ke 100 katanya gitu kan. Akhirnya dibunuhlah orang tersebut, jadi lengkap 100, Pak. Tapi tetap perbuatan dosanya ini ya membuat dia tidak nyaman, gelisah. Ini, Pak, diantara tanda-tanda orang yang mempunyai kebaikan. Allah berikan kebaikan itu diantaranya kalau berbuat dosa resah. Kalau berbuat dosa itu terus merasa tidak nikmat, tidak nyaman, merasa salah, malu kalau dilihat orang, dan mendorong dirinya untuk melakukan taubat. Yang bahaya itu, Pak, kalau kita sudah melakukan dosa, nggak pernah merasa kalau kita berbuat dosa dan merasa bahwasanya itu tidak apa-apa tadi katanya ya kan Allah Maha Pengampun. Tetapi ampunan Allah itu beriringan dengan sunnahnya. Apa itu sunnahnya? Taubat. Dan taubat itu adalah pengakuan yang sebenar-benarnya akan kesalahan tersebut. Makanya taubat itu kan kalau hubungannya dengan Allah ada 3: menyesali, lalu menutup ruang mengulangi selanjutnya ya, dan berazam penuh yang ketiga untuk tidak mengulanginya ya. Jadi kalau tidak ada penyesalan di dalam ya dalam pelaksanaannya, nanti kan Allah Maha Pengampun, tahu-tahu dia mati juga su'ul khatimah, berarti dia belum dapat karunia yang membuat dia tergerakkan untuk dapat bertaubat kepada Allah. Nah, orang yang membunuh 100 orang ini gelisah, dia tahu perbuatannya salah tapi dia bingung ini apa. Itulah tugasnya para dai, tugasnya para utusan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Rasul, dan pewaris para Rasul adalah para ulama. Ya. Karena memberikan jalan atau memberikan penjelasan terkait hakikat dari ampunan Allah. Ketika datang kepada alim ulama yang paham agama tersebut, dia mengatakan, kamu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu kali taubatmu membuat 100 kali engkau membunuh manusia tersebut terampuni, dengan syarat pindah. Kenapa pindah?
Karena dia punya lingkungan dia tinggal saat itu yang membuat dia tidak bisa untuk menutup ruang atau bahkan menyebabkan dia berpotensi untuk membunuh yang selanjutnya. Jadi dia tinggal bersama orang-orang yang membuat dia tidak dapat berhenti dari sikap itu, Pak. Maka dia hijrah. Kamu hijrah ke satu tempat situ katanya. Satu tempat diarahkan waktu dalam hadisnya. Karena di tempat sana para masyarakatnya menyembah Allah, dan kalau engkau pindah ke sana, engkau akan berada dalam satu komunitas yang kalau engkau berada di dalamnya, engkau akan lebih mudah untuk meninggalkan apa yang Allah larang, lebih mudah untuk berhijrah itu sendiri. Dia jalankan sebagai tanda taubatnya. Tengah jalan wafat, ajalnya tiba. Ketika ajalnya tiba, ya malaikat rahmat dengan malaikat azab turun. Ya, mereka mengatakan, ini orang belum ngapa-ngapain. Memang niatnya taubat tapi belum apa-apa. Tapi dosanya sudah sangat banyak. Harus diazab. Kata malaikat rahmat, enggak. Dia ini sudah bertaubat. Dan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Akhirnya mereka menghadap kepada Allah. Allah berikan perintah, ukur jarak perjalanannya. Mana yang lebih dekat? Menuju tempat taubat atau menuju tempat dia melakukan maksiat. Setelah diukur, hanya sejengkal, Pak. Hanya sejengkal lebih dekat menuju tempat taubatnya, diampuni dosa hamba tersebut dan dijadikan ahli surga. Mengapa kisah itu didetilkan dalam hadis tersebut? Dan Rasulullah sampaikan agar kita dapat memahami makna-makna dari taubat yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna-makna ketika Allah sampaikan, "Aku Maha mengampuni dosa seluruhnya." Kan gitu. Jadi dari kisah itu ada beberapa poin. Pertama, kita itu kalau sendirian sulit, Pak. Makanya dalam surah Al-Asr itu tidak cukup hanya beriman dan beramal soleh. Harus ada orang yang dapat saling mewasiatkan akan kebenaran dan saling mewasiatkan akan kesabaran. Karena dalam melaksanakan ketaatan harus sabar. Sabar itu yang kita misalnya pahami, sabar itu kalau ada masalah, itu sabar yang levelnya paling rendah, Pak. Sabar yang paling tinggi itu levelnya justru ada sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sulit, Pak. Kan tingkat sabar itu. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam kenikmatan dan sabar dalam kesulitan. Nah, kita hanya fokus ke yang ketiga ini. Ternyata ibadah kita itu tidak sabar. Kita tidak sabar kalau sholatnya pengen cepet-cepet. Kita tidak sabar kalau ini pengen segera selesai. Kita tidak sabar. Banyak tidak sabarnya. Maka butuh orang. Jangankan seluruh kita butuh. Sebenarnya saya ada satu kisah nih. Jadi kan Rasulullah itu ketika hijrah itu mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Itu menjawab sekali. Bahkan ada sahabat sekelas Abu Darda, Pak. Saya kasih bocoran tuh. Nanti Bapak bisa searching itu. Abu Darda ini soleh sekali, Pak, pribadinya, Pak. Bahkan kita dapat membaca hikmah-hikmah hukum yang dia sampaikan. Abu Darda ini siang hari puasa, malam harinya sholat malam, soleh sekali. Tapi dia tidak sadar, dia juga salah. Kenapa? Karena ada hak istri yang tidak dia berikan. Ada hak anak yang tidak dia berikan, hak tetangga yang dia tidak berikan. Dia merasa dia sudah melakukan ketaatan, maka dia terus akan melakukan kesalahan tanpa dia sadari. Kalau tidak ada yang mengingatkan, siapa yang mengingatkannya? Yang dipersaudarakan oleh Rasulullah, Salman Al-Farisi. Jadi, Pak, dalam hijrah itu kita tidak bisa sendirian. Dalam ketaatan itu kita butuh rekan. Jadi nggak usah khawatir, Ustadz, nanti yang penting saya sholat, yang lain mah bodoh amat. Surga itu tidak akan pernah bagian kita menjadi sempit petakannya karena orang lain juga masuk surga. Tidak. Bukan kayak kita di perumahan ini, Pak, Wah, kalau dia juga nempatinnya jadi sempit ini gitu. Harus social distancing gitu ya, Pak, Enggak. Surga itu bahkan kalaupun seluruh manusia semuanya ditakdirkan masuk surga masih lebih luas. Jadi kita itu dituntut sekarang seperti di Masjid Al-Ittihad ini. Kalau sholat bukan tentang khusyuknya pribadi, tapi sholatnya itu tentang sholatnya berjamaah, diberkahinya berjamaah, masuk surganya berjamaah. Itulah hijrah. Nah, kalau terkait Ustadz kita udah ngomong, lalu ada yang bilang karena Allah Maha Pengampun. Iya, Allah Maha Pengampun, tetapi Allah juga ampunan Allah itu selaras dengan sunnah-sunnahnya.
Kadang-kadang bukan Allah yang tidak berikan ampunan kepada kita, tapi kita istighfarnya kurang tulus. Taubatnya bukan taubatan nasuha. Keyakinan kita kalau Allah akan mengampuni, iya, tetapi ada sebab-sebab, bukan Allah yang membuat tidak terampuni, kita sendiri, Pak. Iya, tidak membuat kita terampuni. Allahu a'lam bissawab ya. Mungkin setelah itu saya pamit dulu ya. Terakhir ya. Ada kegiatan yang lainnya insya Allah. Jazakumullah khair. Terima kasih. Pertanyaan terakhir tadi ditambah juga kepada ilmunya dari satu guru dari kita. Mungkin berkenan kepada guru kita dan berdoa. Ya. Penutup ya. Kesimpulan ya. Langsung doa. Oke. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua tadi yang ingin saya kembali tekankan kepada kita sebagai kaum muslimin. Yang pertama yang harus kita maksimalkan adalah pastikan ketika tujuan kita hidup itu adalah ibadah, maka semua yang kita miliki saat ini itu adalah sarana untuk kita ibadah. Jangan sampai justru menjadi penghalangnya. Banyak kan faktanya, bahkan Allah sampaikan, anak kalian, istri kalian, harta kalian itu fitnah. Fitnah itu artinya ujian dalam ketaatan. Nah, tapi kita akui kalau kita ini lemah. Kita akui kadang-kadang kita salah. Bahkan tidak luput ya kan, ketika kita melakukan ibadah ada saja yang diiringi dengan perbuatan-perbuatan lainnya terkait pekerjaan kita, terkait dunawi kita. Maka ketika kesalahan itu bersamaan dengan ibadah, kita harus ikuti cara yang kedua, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang kita punya keimanan yang letaknya dalam hati yang berbolak-balik. Gitu ya. Baik. Dan pada akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pada hari ini, agar hari yang berkah ini, di bulan yang baik ini, Allah lipat gandakan ke pahala bagi kita semuanya. Sehingga kita dapat istiqomah dalam ketaatan, semakin ikhlas, semakin ihsan, dan kita akan menjadi hamba-hamba yang diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah wat ta'ah. Allahumma inna nas'aluka al-husnal khatimah. Allahumma tawaffana wa anta radin 'anna ya Allah ya Rabbana ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.